Di video kali ini kita akan bahas latihan 2.3 dari buku paket halaman 73 ya Dek ya. Ini materi matematika SMA kelas 11 ketika kita belajar tentang tali busur pada lingkaran. Nah, sekarang kita akan mencoba untuk mengerjakan soal nomor 1 dan soal nomor 2 terlebih dahulu ya. Untuk pembahasan materi yang lain dan pembahasan soal-soalnya yang lebih lengkap, silakan dicek di playlist ya. Link playlist ada di bawah di deskripsi dari video kita kali ini. Oke, soal nomor 1, lingkaran yang berpusat di titik O, jari-jarinya 5 cm. Berapa panjang tali busurnya yang paling panjang? Jadi kalau digambar, ini adalah lingkaran ya, dengan titik pusatnya ada di tengah, ini titik O. Kemudian di soal diketahui jari-jarinya 5 cm, ya simbolnya R. Kalau jari-jari itu merupakan setengah kali diameter. Ya, atau dengan kata lain diameter itu merupakan 2 kali jari-jari. Jadi garis putus-putus yang berwarna biru itu adalah diameter ya. Nah, ini titik A, kemudian misalkan ini adalah titik B, berarti panjangnya OA itu sama dengan 5 cm, OB ini juga 5 cm. Yang ditanya adalah berapa panjang tali busur yang paling panjang. Nah, tali busur itu sendiri adalah ruas garis yang menghubungkan dua titik yang terletak di sepanjang lingkaran ya. Nah, berhubung yang ditanya adalah tali busur yang paling panjang, kita tahu tali busur yang paling panjang itu sama dengan diameter lingkaran ya. Kita tulis ya, jadi tali busur paling panjang atau tali busur terpanjang itu sama dengan diameter lingkaran ya. Diameter lingkaran itu adalah 2R ya. R-nya 5 berarti 2 kali 5 sama dengan 10 cm. Nah, ini jawabannya. Berarti nanti kalau ditanya berapa panjang tali busur yang paling panjang, jawabannya adalah 10 cm. Oke. Sekarang kita ke soal nomor 2. Jika AD 3 cm, BE sama dengan AD, tentukan. Nah, ini ada dua pertanyaan ya, kita cek dulu. AD 3 cm. Nah, berarti ini jari-jari lingkaran ya, R. Kemudian katanya BE ini sama dengan AD, berarti BE ini sama dengan R sama dengan 3 cm. Nah, pertanyaan yang A ya, tentukan berapa besarnya sudut BAE. Sudut BAE itu ada di sini. Nah, misalkan ini alfa ya. Oke, kita tahu bahwa AB ini adalah R ya, ini jari-jari lingkaran. Demikian juga AE ini juga jari-jari lingkaran. Berarti di sini 3 cm, di sini juga 3 cm. Nah, ini 3 cm gitu ya. Artinya kita ketemu dengan segitiga sama sisi, yaitu segitiga ABE ya, kita tulis ya. Jadi segitiga ABE sama sisi ya. Tahu dari mana sama sisi? Tinggal ditulis ini. AB itu sama dengan AE sama dengan BE sama dengan 3 cm. Nah, karena segitiga ABE itu sama sisi ya Dek ya, maka ketiga sudutnya itu sama dengan 60 derajat. Jadi ini nanti 60 derajat ya kan. Kemudian ini juga 60 derajat, yang di sini juga 60 derajat. Totalnya 180 derajat. Itu adalah sifat dari semua segitiga sama sisi. Berarti kalau ditanya berapa besarnya sudut BAE, jawabannya adalah 60 derajat ya. Sekarang pertanyaan yang B, berapa besarnya sudut BDE? Sudut BDE ini kita hubungkan dulu ya, titik D ke titik E. Nah, sudut BDE itu ada di sini. Jadi ya, kita misalkan ini beta gitu ya. Berapa besarnya sudut BDE? Nah, adik-adik, sudut BDE itu adalah sudut keliling. Ya, titik sudutnya titik D itu ada di sepanjang keliling lingkaran. Nah, sudut BDE ini menghadap ke busur BE, ya kan, menghadap ke busur BE. Nah, yang ini menghadap ke busur BE. Kemudian di sini kita juga punya sudut pusat BAE yang juga menghadap ke busur BE. Nah, ingat,
Kalau ada sudut pusat dan sudut keliling yang menghadap ke busur yang sama, maka berlaku besarnya sudut pusat itu 2 kali besarnya sudut keliling. Ya, ini sudah kita bahas di video materi, di video sebelumnya. Nah, mungkin tinggal kita tulis saja. Jadi untuk pertanyaan yang B, sudut BAE dan sudut BDE, ini yang ditanyakan, ya, menghadap ke busur yang sama, yaitu busur BE, yang mana sudut BAE ini adalah sudut pusat, ya. Lalu sudut BDE ini adalah sudut keliling. Nah, di video sebelumnya kita telah belajar bahwa kalau ada sudut pusat dan sudut keliling menghadap ke busur yang sama, maka berlaku sudut pusat itu sama dengan 2 kali sudut keliling. Nah, ini harus diingat-ingat ya. Saya beri tanda ini supaya ingat ya, jangan sampai ini dilupakan. Nah, sudut pusatnya berarti kan sudut BAE itu nanti akan sama dengan 2 kali sudut BDE, ya. Sudut BAE tadi sudah ketemu 60 derajat, berarti 60 sama dengan 2 kali beta, ya kan. Sudut BAE, sudut BDE ya, kita misalkan beta. Maka beta itu sama dengan 60 per 2 sama dengan 30 derajat. Nah, ini jawabannya. Berarti besarnya sudut BDE adalah 30 derajat. Caranya seperti ini. Ya, gampang ya. Oke, sampai ketemu di video pembahasan soal nomor 3. Semoga videonya bermanfaat. Terima kasih. Di video kali ini kita akan bahas soal nomor 3 dari buku paket halaman 73, ya, apotema. Apotema merupakan ruas garis dari pusat lingkaran tegak lurus tali busur. Jadi titik A ini adalah pusat lingkaran, kemudian BC ini adalah tali busur. Nah, AD itu adalah ruas garis yang kita tarik dari pusat lingkaran menuju tali busur BC secara tegak lurus, maka AD ini adalah apotema bagi lingkaran A. Nah, buktikan bahwa BD itu sama dengan DC. Ya, BD sama dengan DC. Nah, cara membuktikannya bagaimana? Gampang ya. Adik-adik tinggal tarik garis dari A ke B dan dari A ke C. Ya, tarik garis dari titik A ke titik B. Kemudian dari titik A ke titik C. Nah, kita tahu bahwa panjangnya AB dan panjangnya AC itu akan sama dengan jari-jari lingkaran. Ya kan? Berarti bisa kita tulis panjang ruas garis AB itu sama dengan panjang ruas garis AC sama dengan jari-jari lingkaran. Ya, sampai sini bisa dipahami ya. Nah, dari sini bisa kita simpulkan bahwa sekarang terbentuk segitiga sama kaki ABC. Ya, ABC ini adalah segitiga sama kaki. Karena panjangnya AB dan panjangnya AC itu sama panjang, maka disebut sebagai segitiga sama kaki. Jadi BC itu adalah alas dari segitiga sama kaki ABC. Nah, kalau BC ini adalah alas, berarti AD itu adalah garis tinggi. Ya kan? Garis tinggi kalau pada segitiga sama kaki, sifatnya adalah membagi ruas garis pada bidang alas menjadi 2 ruas garis yang sama panjang. Nah, dari sini kita bisa simpulkan bahwa pasti BD itu akan sama panjang dengan DC. Atau kalau mau ditulis begini, ya. Jadi karena AB dan AC itu sama panjang, yaitu jari-jari lingkaran, maka akan terbentuk segitiga ABC yang merupakan segitiga sama kaki. Ya, jadi AB kemudian AC itu adalah kaki segitiga ABC, ya. Lalu BC itu adalah alas segitiga ABC. Ya, sampai sini bisa dipahami ya.
Nah, sesuai dengan sifat segitiga sama kaki, ya, kita bisa simpulkan bahwa AD itu adalah garis tinggi, ya. Jadi ruas garis AD, nah ini saya lengkapi ya. Jadi ruas garis AD adalah garis tinggi yang membagi alas, ya, dalam kurung BC, ya, menjadi dua garis yang sama panjang. Nah, menjadi dua garis yang sama panjang, yaitu apa? Yaitu BD dan DC, ya. Dengan kata lain, BD sama dengan DC. Ruas garis BD sama dengan ruas garis DC. Berarti ini sudah terbukti, ya, berdasarkan sifat segitiga sama kaki. Oke, demikian tadi pembahasan soal nomor 3, ya. Sampai ketemu di video pembahasan soal nomor 4. Terima kasih.